Hey there, welcome to X-Space. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran 8 level 9. Tapi stop, oke, jangan buru-buru. Jawab dulu pertanyaan saya kalau pengen lanjut. Kalau nggak bisa jawab, ingat kalian harus balik ke level 1 pelajaran pertama. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kita fokuskan pada level 9 ini? Ayo, kalian harus bisa menjawab ini dengan cepat. Oke, tentu yang kita fokuskan adalah yang pertama, kemampuan speaking. Ya kan? Kemudian kemampuan kalian menggabungkan konsep-konsep yang kita udah pelajari dari level 1 sampai 7. Ya kan? Meningkatkan kosakata dan juga belajar tema-tema baru dalam penggunaan atau praktek bahasa Inggris. Oke, jadi kalau kalian itu udah bisa jawab, sekarang jawab pertanyaan terakhir. Coba buat satu kalimat perfect continuous. Ayo, bisa nggak? Oke, kalau kalian bisa jawab itu, kita bisa lanjut. Tapi kalau nggak bisa jawab, balik dulu ke pelajaran sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan belajar hal baru. Buat teman-teman yang udah bisa menjawab, kita akan belajar tentang menulis artikel akademik. Oke, ini untuk jurnal Scopus. Karena memang banyak murid kami yang lagi persiapan ikut di kelas academic writing untuk mengirim atau mensubmit artikelnya di jurnal yang terindeks Scopus. Tentu buat teman-teman yang belum berkenalan dengan dunia perjurnalan, mungkin kata Scopus ini terdengar asing, tapi yang patut kalian pahami adalah Scopus merupakan indeksasi, jurnal alamiah atau jurnal ilmiah, bukan jurnal alamiah, jurnal ilmiah yang bisa dianggap paling terkenal di dunia. Jadi kalau teman-teman pengen berkecimpung di dunia akademik, pasti suatu saat akan berkenalan dengan jurnal Scopus. Nah, tentu di sini karena dia dalam bentuk artikel, tentu yang paling penting di sini adalah kemampuan menulis. Oke, jadi sekali lagi di sini lihat bagaimana kita menggabungkan konsep-konsep yang kita udah pelajari sebelumnya untuk membuat sebuah tulisan akademik yang bagus. Dan selain itu, perhatikan cara pengucapan kata-kata. Nah, ingat kita di sini juga akan belajar speaking selain writing. Jadi jangan ragu untuk menjeda videonya kapanpun kalian menemukan kosakata baru, ya kan, dan juga cara pengucapan baru yang benar. Kalau misalnya sebelumnya kalian mengucapkan dengan salah, oke? Ingat ada 5 hal kan yang kalian harus perhatikan ketika belajar speaking. Apa itu? Pengucapan huruf hidup, pengucapan R, S, V, dan ED. Nah, title-nya adalah The Impact of Artificial Intelligence on Small Businesses. Ingat kalau the diikuti oleh huruf hidup, the dibaca D. Itu yang pertama kan, The Impact. Nah, A-nya di sini dibaca E dia, Impact of Artificial. Oke, jadi fokus pada huruf hidupnya. Di mana banyak huruf hidup yang tidak diucapkan sesuai dengan tulisan. Artificial. Jadi A yang terakhir dibaca E. Intelligence. Intelligence. Jadi I-nya dibaca E. Intelligence. G tentu dibaca J. Dalam bahasa Inggris kan. On small businesses. Nah ini juga businesses. Jadi U-nya sama sekali nggak dibaca. Bukan business. Tapi businesses. Oke. Ini mungkin bisa dibilang susah ini katanya nih. Karena U-nya sama sekali nggak dibaca, tapi malah dibaca I. Business. Karena dia berakhiran ES, ES-nya dibaca IS. Jadi businesses. Oke, kita udah sangat sering bahas ini. Harus teliti dengan huruf hidup. Artificial Intelligence, AI, is transforming business operations worldwide. Oke, operationnya dibaca. This study investigates. Lagi-lagi ada A yang dibaca E di sini kan. Investigates. Dan ingat pengucapan V harus bagus. Investigates how small businesses adopt AI tools for efficiency and growth.
By the way, ada banyak sekali orang nggak bisa baca A dengan baik. Oke, banyak orang yang baca A itu I dalam bahasa Inggris. Kayak misalnya jam 6 pagi, pasti banyak orang bilangnya 6 AM. Padahal A bahasa Inggrisnya bukan I kan, tapi E. Jadi jam 6 pagi, 6 AM. Itu ya, dan ini juga AI tentu saja. Jadi biar kalian ngeh aja. Jadi harusnya the study investigates, ingat itu A, investigates how small businesses adopt AI tools. Nah, ini O-nya dibaca U. Dan sangat sering kalau ada double O, itu biasanya dibaca U, kayak book. Ya kan? B-O-O-K dibacanya U, book. Di sini T-O-O-L dibaca tool. Karena ada S, ingat dibaca. Jadi tools for efficiency and growth. Oke, previous. Nah, ini E-nya dibaca I, previous. O-U-nya nggak dibaca. Jadi sangat sering kalau O-U-S, itu dibacanya S. Previous. Oke, conscious. Jadi kalau ketemu O-U-S itu hampir pasti dibacanya S. Oke, previous. Previous research highlighted. Nah, ini G-nya nggak dibaca. Kedua G-nya nggak dibaca di sini. Highlighted challenges faced by small enterprises in technology adoption. Oke, perhatikan tentu saja juga konsep yang dipakai. Data, nah ini. Jadi A yang pertama dibaca E, A yang kedua dibaca A. Nah, kesel nggak? Kesel kan? Data has been collected. Nah, ingat ini ED-nya dibaca karena ada T sebelum ED. Jadinya collected from 50 companies. O-nya dibaca A di sini. From 50 companies in Southeast Asia. Kita udah pernah bahas Southeast Asia di pelajaran sebelumnya. By the end of 2025, ingat itu. Cara pengucapan tahun juga kita udah bahas di pelajaran sebelumnya. Jadi kalau lupa balik dulu. By the end of 2025, the analysis, ingat D dibaca D, the analysis will have provided comprehensive recommendations. Okay, introduction. Small businesses are increasingly interested in implementing AI solutions. Oke, S-nya dibaca dengan jelas. Oke, lagi-lagi ini U-nya nggak dibaca. Increasingly, S dibaca kayak Z. Oke, interested, ingat ED-nya dibaca karena sebelum ED ada T. If companies integrate, nah lagi-lagi. Jadi kalau ada ATE, itu pasti dibacanya aid. Integrate. Oke, simulate. Oke, kalau ada ATE itu sangat sering dibaca aid. Oke, if companies integrate AI properly, nah ini O-nya dibaca kayak A, properly, they can reduce, nah ini U yang ada Y-nya, reduce cost and improve productivity. Ini U yang dibaca A, productivity. Jadi sekali lagi kalau teman-teman semakin sering belajar teliti untuk pengucapan, kedepannya teman-teman akan bisa menerka atau menebak apa pengucapan yang benar. Oke, dari katanya productivity. Oke. During, ingat ada Y-nya di pengucapan during. During the last 5 years, digital transformation was accelerated. Nah, ini susah nih katanya nih. Accelerated, ada lagi ATE kan? Kalau ATE dibaca biasanya 8. Accelerated, nah dan ED-nya dibaca due to global market demands. Nah, ini demand. E yang pertama dibaca I, A yang kedua dibaca E. Researchers are currently analyzing patterns of AI adoption among SMEs. In the future, AI will play a critical role. Nah, ini cara bacanya role, ada jadi kayak O, role, tulisannya O, tapi dibacanya O. In the future, AI will play a critical role in competitive advantage. Competitive advantage.
Ini lumayan susah karena ada 2 V, jadi harus teliti. Competitive advantage. Oke, dan ini metodologinya. Jadi tentu ketika kalian nulis artikel ilmiah ada minimal ada introduction, ya kan. Yang pertama ada judul tentu saja, lalu ada abstrak biasanya, lalu ada introduction, lalu methodology, lalu result, ya kan, lalu discussion, lalu conclusion. Lalu references atau daftar pustaka itu wajib lah. A survey was conducted to collect data, ingat cara bacanya, on business processes. Nah, jadi processes. Jadi kalau ada ES di belakang kata benda, itu hampir selalu dibacanya is. Processes. Jadi jangan bacanya processes, tapi processes. Participants, ingat dibaca S dengan jelas, had completed, O-nya dibaca kayak E, questionnaires regarding efficiency and technology use. If respondents answered honestly, nah ini hanya nggak dibaca nih. Mau bilang jujur, hanya nggak dibaca. Jadi cara bacanya honestly. Bukan honestly, tapi honestly. Hanya nggak dibaca ya. If respondents answered honestly, the findings will be more reliable. Will be more, nah ini mungkin susah. Reliable. Liar. Tulisannya lia, tapi cara bacanya liar. Reliable. Nah, dan kalau ada BLE, cara bacanya bukan ble ya, tapi malah bel. Able, able. Edible, edible. Oke. Reliable, reliable. Oke, jadi ingat itu. Able dalam bahasa Inggris dibaca able, reliable. Currently, statistical software is being used to analyze the responses. Oke, kita udah banyak bahas kata-kata yang digunakan di sini di pelajaran sebelumnya. Results. The analysis shows that companies using AI experience significant productivity improvements. Some businesses had faced challenges in training employees for AI tools. Nah, semoga kalian ngeh. Semua kata benda dijamakkan. Ini juga merupakan salah satu karakteristik dari academic writing. Jadi kalau di academic writing atau hal-hal yang berbau akademik atau ilmiah, itu hampir selalu kata bendanya jamak. Kecuali teman-teman lagi mendiskusikan atau sedang mendiskusikan benda-benda spesifik. Kalau benda-bendanya general atau hal-hal umum, benda-bendanya pasti jamak dalam konteks academic writing. Oke, karena kita nggak menyampaikan hal spesifik. Nah, ini tips academic writing. Tentu kalau kalian pengen belajar lebih detail, ya bagusnya ngambil kelas academic writing. Tidak harus di X-Space, tapi di X-Space juga menyediakan kelas academic writing, oke? Ya, itu salah satu karakteristik atau sifat dari academic writing. Biasanya kalau noun-nya atau kata bendanya general, tidak spesifik, itu pasti dibuat dalam bentuk jamak. Oke, if management had provided sufficient, nah sufficient, U-nya dibaca E, sufficient training, these issues, U-nya ada Y-nya, issues would have been minimized. Jadi EEI. Jadi yang dua pertama dibaca I, yang terakhir dibaca I. Minimize. By 2025, most small businesses will have implemented at least one AI application successfully. Okay? So yeah, most small businesses will have implemented at least one AI application successfully. Ya, discussion. Sekarang kita masuk. Strong leadership has been crucial in AI adoption. Okay, strong leadership has been crucial in AI adoption. If employees are engaged in the process, the integration becomes smoother. Ingat TH-nya di sini dibaca kayak D, smoother. Bukan smoother sih. Kayak, cuma ini TH-nya
lebih ke T sebenarnya. Jadi bukan D ya, bukan. Lebih ke T, smoother. Sangat sering TH dibaca D, tapi ini pengecualian. TH-nya dibaca T, smoother. During pilot projects, ingat ada Y-nya, teams were continuously monitored, ED-nya cuma ditekankan karena tidak berakhiran T atau D kan, sebelum ED, to ensure success. Kita udah pernah bahas sukses di pelajaran sebelumnya. In the future, further research will explore AI impact on international trade. Nah, ADE juga dibaca aid. Ada A lagi di sana kan? Trade. A. Jadi sangat banyak sekali A yang dibaca A. Oke, di ATE, ADE yang kita udah bahas sebelumnya. Conclusion atau kesimpulan. AI adoption offers, ingat dibaca S-nya, efficiency and growth opportunities. T yang dibaca kayak C, but requires careful planning. If small businesses follow best practices, they will achieve sustainable benefits. Wih, mantap. Oke, jadi ingat ini cara bacanya O yang pertama itu kayak A, follow, bukan follow. Lebih sering follow, kayak ada A-nya. Oke, if small businesses follow best practices. Itu tentu kita udah sangat sering bahas sampai sekarang kan. Kita membahas bahwasannya huruf hidup R, S, V, dan ED itu benar-benar tricky pengucapannya atau membutuhkan perhatian khusus. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk menjeda kalau ada kosakata baru atau juga cara pengucapan baru. Tentu di sekarang kita akan list, kalau kalian pengen catat sekarang boleh, silakan jeda videonya, dicatat artinya, oke? Tapi ya ini aja. Tentu kita udah bahas semuanya ini. Cara pengucapannya tentu saja, dan ini adjektifnya atau kata sifat kita juga udah bahas. Nah ini verbnya. Oke, transform, investigated, adopt, adopted, adopted. Oke, jadi semangat. Harus semakin ditingkatkan kemampuan speakingnya. Semoga saya sangat berharap ada teman-teman yang bisa menyelesaikan sampai level 9 pelajaran 8 ini. Dan by the way, di level 10 nanti saya akan lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Harapannya adalah di level 10 saya akan mengajar dalam bahasa Inggris. Tentu apa yang saya akan sampaikan akan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, oke, dan tidak terlalu cepat, dan juga menggunakan semua konsep yang kita udah pelajari. Jadi nanti di level 10 kita juga akan melatih kemampuan listening teman-teman. Nah, oke, jadi harus siap-siap. Jadi level 10 kita akan melatih kemampuan listening, reading, speaking, semuanya. Writing, oke. Jadi harus terus semangat. Karena nanti harapannya adalah di level 10 saya mungkin bisa ngomong bahasa Inggris 80%. Oke, dan 20%-nya bahasa Indonesia. Jadi itu buat pelajaran kita kali ini, semoga berguna, dan kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak, terutama kalau pengen belajar membuat artikel sekelas Scopus, silakan DM kami di Instagram. Oke, kalian bisa DM kami di Xspace Bali di Instagram. Kita ada kelas percobaan gratis, jadi kalian bisa nyoba kelasnya gratis. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Goodbye for now.